Siska Yuliamani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan yang kami sayangi teman-teman yang semoga berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alda Sinta, Anita Puspitasari, Dia Ayu Permatasari, Fadila Rizky Maulidia, Rizka Ayu Lavina, dan Salsa Toriksi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep anggaran sektor publik. Baik, langsung saja kita simak videonya teman-teman. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas pengertian konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan organisasi dalam satu tahun. Ada pula yang menyebutkan anggaran adalah rencana tertulis kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian Penganggaran adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas. Kemudian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Jadi dapat disimpulkan, anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan atau program organisasi yang direpresentasikan dalam bentuk perolehan pendapat dan belanja dalam satuan moneter. Dengan kata lain, anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan dan keuangan secara periodik yang berisi kegiatan dan program-program serta jumlah dana yang diperoleh dan dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi setiap anggaran yang dilakukan organisasi akan memberikan informasi yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Materi yang kedua mengenai pentingnya penganggaran sektor publik. Pentingnya sebuah penganggaran dapat melihat peristiwa masa lampau secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, serta menyusun kebijakan sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian pada sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menemukan tingkat kebutuhan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh keputusan pemerintah melalui anggaran yang dibuat dalam penganggaran sektor publik. Alasan penting anggaran sektor publik antara lain sebagai alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Yang ketiga, diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, alat perencanaan. Merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah berupa biaya dan hasil yang diperoleh. Yang kedua, alat pengendalian. Memberikan rencana detail pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan pemerintah kepada publik. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, alat politik. Bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi. Sebagai alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan, alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Yang keenam, alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh, alat motivasi. Target anggaran jangan terlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, dan jangan terlalu rendah hingga terlalu mudah dicapai. Yang kedelapan,
Alat untuk menciptakan ruang publik. Berbagai organisasi kemasyarakatan terlibat dalam proses penganggaran publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama adalah anggaran operasional. Merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, misal belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan. Yang kedua adalah anggaran modal atau investasi, yaitu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, misal gedung, peralatan, perabot, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip sektor anggaran publik. Adapun beberapa prinsip dasar anggaran sektor publik diantaranya yaitu 1. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif membelanjakan anggaran yang telah dibuat tersebut. Yang kedua yaitu komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana dan budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga yaitu keutuhan anggaran. Semua pemerintah dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat yaitu non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima yaitu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang diperiodik, dapat bersifat 18 tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underspend pendapatan dan overspend pengeluaran. Yang kelima yaitu jelas dan dapat diketahui. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Yang kelima adalah proses penyusunan anggaran. Di sini ada 4 proses atau 4 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan dan penyusunan anggaran. Mentaksir pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Kemudian yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Di sini memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran. Kemudian yang terakhir adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas biasanya tidak akan menemui banyak masalah. Yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas anggaran. Nah, transparansi dan akuntabilitas anggaran ini menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Yang kedua, itu ada disiplin anggaran. Dalam disiplin anggaran ini, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian, penerimaan dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, ada keadilan anggaran. Penggunaan anggaran harus secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan
Asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, disusun dengan pendekatan kinerja, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja, output atau outcome, dari perencanaan, alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.